video aku. Di video kali ini aku mau buat lagi video tentang behel. Jadi aku sempat buat Q&A behel part 1 kemarin-kemarin, dan sekarang aku bakal lanjut ke part 2-nya. Jadi banyak banget yang nanya-nanya ke aku tentang behel. Nah, di sini aku bagi menjadi beberapa part karena banyak banget yang nanya ke aku, dan ini juga banyak banget pertanyaan yang sama. Jadi ini udah aku filter dulu. Oke, di part 1 kemarin aku ngebahas tentang gimana aku pasang behel, terus juga pasang behelnya di mana, terus gimana rasanya setelah pasang behel. Di sana aku juga ngebahas berapa harganya dan yang lain-lain. Kalau kalian penasaran, langsung aja kalian cek videonya. Nah, untuk yang sekarang yang part 2 ini aku bakal bahas tentang aku setelah pasang behel. Nah, jadi apa aja sih yang terjadi sama aku setelah pasang behel, dan juga tentang makanan-makanan. Jadi makanan apa aja yang aku makan selama aku pakai behel kayak gitu. Oh ya, sebelumnya, jadi ini dia video aku yang aku bahas tentang perubahan behel yang terjadi sama aku. Terus ini yang kedua yaitu tentang makanan. Jadi makanan apa aja yang boleh dimakan buat para pengguna behel. Dan ini bener-bener aku ngerasain, jadi aku pengen nge-share ke kalian, pengen ngebantu kalian yang lagi pasang behel dan lagi bingung harus makan apa. Di sini aku ngebahasnya buat kalian. Oke, langsung aja. Di sini aku bakal bahas pertanyaan yang pertama di part 2. Di sini ada dari Asir Ahsan. Dia nanya, kira-kira berapa bulan untuk perubahan gigi setelah pakai behel? Nah, jadi Asir Ahsan ini nanya, kira-kira berapa bulan untuk perubahan gigi setelah pakai behel? Nah, jadi untuk perubahan yang terjadi ini biasanya tiap orang tuh emang beda-beda. Jadi ada yang baru pemasangan 6 bulan, dia giginya udah rapi. Kemudian ada juga yang harus nunggu waktu dulu selama setahun baru kelihatan rapi. Jadi kalau untuk kira-kira berapa lama gigi kita terasa lebih bagus, lebih rapi, itu jadi tergantung dari setiap orang. Jadi tergantung individu kayak gitu. Pertanyaan yang kedua, ini dari Dea Elizabeth. Jadi Dea nanya, Kak, kalau pakai behel bibir kita jadi terlihat monyong. Nanti setelah behel dilepas, apa bibir tetap monyong atau kembali ke semula? Nah, untuk pertanyaan ini sejujurnya aku juga belum tahu. Kenapa? Karena aku baru pasang behel. Jadi behel aku ini belum aku lepas gitu kan. Karena memang perawatan behel aku ini masih lama. Nah, mungkin aku bisa sedikit membantu untuk menjawab. Jadi untuk bibir terasa lebih monyong ini tuh biasanya ini tergantung dari individu masing-masing juga. Kenapa? Karena ada salah satu teman aku yang dia tuh waktu pasang behel dan setelah lepas behel bibirnya tuh masih sama aja gitu. Jadi nggak kelihatan monyong, nggak kelihatan kayak, pokoknya kelihatannya kayak dia awal aja kayak gitu. Cuman ada juga yang terkesan lebih monyong tuh karena kan behel ini kan si bracketnya ya kan nempel ke gigi kita tuh, jadi otomatis ada barang di belakang bibir kita, jadi otomatis membuat bibir kita tuh kayak lebih maju kayak gitu. Next ke pertanyaan yang ketiga, ini dari Nur Lela. Kak, itu behel harganya berapa dan behel yang macam apa? Oh, jadi mungkin di sini Nur Laila ini nanya, jadi behel aku ini jenis apa mungkin ya. Nah, oke, untuk harga di sini aku udah bilang juga. Untuk harga ini aku sekitar 6 jutaan kurang lebih. Nah, untuk jenis behel yang aku pakai ini aku pakai behel jenis metal. Next, pertanyaan yang keempat, di sini ada dari Gilang Ontoseno. Gilang di sini nanya, geraham ada yang dicabut gak? Nah, untuk kasus gigi aku, alhamdulillah selama aku prosedur itu aku nggak ada yang harus dicabut giginya. Nah, untuk gigi geraham aku sendiri ini aku pernah cabut waktu aku SMP. Jadi gigi aku dicabut bukan karena saat akan pemasangan behel. Jadi gigi aku dicabut itu waktu aku masih SMP. Jadi untuk pencabutan gigi ini disesuaikan dengan kasus gigi masing-masing, karena kasus gigi orang kan beda-beda. Ada yang harus dicabut dan ada yang enggak. Nah, untuk yang dicabut ini biasanya kasus giginya ini kayak gak rapi dan juga berjejal gitu. Jadi karena ukuran rahangnya kecil, sedangkan giginya tuh tumbuhnya banyak gitu. Nah, jadi kalau ingin dirapikan berarti harus ada yang dicabut salah satu. Itu sih yang aku tahu. Nah, next ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang kelima ini berhubungan sama makanan. Jadi untuk makanan ini, di sini ada pertanyaan dari Arailida. Kak, aku pasang atas dan bawah udah 5 hari. Kira-kira bisa ngunyah lagi nggak ya? Nah, untuk saat pasang behel ini, gigi kita pasti terasa lebih ngilu kan? Nah, jadi kita tuh sebenarnya kalau udah lewat 5 hari, biasanya gigi kita tuh udah membaik gitu, kita udah bisa ngunyah lagi, kita udah bisa makan ya. Tapi makanannya juga makanan yang lunak gitu, jadi nggak bisa makan makanan yang
sesuka hati kita kayak waktu kita sebelum pasang behel itu nggak bisa, karena kan kalau misalkan kita baru pasang behel itu kan berarti gigi kita masih sensitif nih, gigi kita masih ngilu, jadi kita harus hati-hati kalau mau makan. Tapi gimana kalau ternyata udah 5 hari atau udah hampir lewat seminggu gigi kita masih ngerasa sakit? Nah, ini aku saranin kalian langsung aja datang ke kliniknya, langsung aja kalian hubungin dokternya. Di sana kalian bisa tanya-tanya, bisa konsul lagi sama dokternya. Karena kalau misalkan gigi kita udah kelewat seminggu gitu sakitnya, berarti itu ada yang salah sama gigi kita. Jadi kita harus konsulin sama dokter biar kita dikasih penanganan yang tepat. Pertanyaan yang keenam ini ada dari kawan Yeti. Kak, aku makan kok nggak nyaman sih? Biar nyaman seperti biasa gimana kak? Nah, di sini aku bakal share juga ke kalian. Aku bakal sharing-sharing. Jadi pertama kali aku pasang behel itu, aku emang bener-bener sampai nggak bisa makan, sampai bener-bener sakit banget. Apalagi 3 hari pertama itu, hari pertama, kedua dan ketiga. Nah, kemudian udah hari keempat ini alhamdulillah aku ngerasa kayak udah agak baikan, dan disitu aku udah mulai berani kayak udah mulai makan mie gitu, udah makan yang, soalnya kan sebelumnya aku benar-benar bubur terus gitu, benar-benar makanan yang lunak banget, dan minuman pun aku paling minumnya minum jus kayak gitu untuk supaya biar mengenyangkan aja gitu kan. Next ke pertanyaan yang ketujuh, di sini ada dari Human ya. Kak, setelah seminggu pakai behel bisa makan apa aja? Soalnya baru 2 hari masih makan bubur dan mie instan. Nah, ini sama banget kayak cerita aku tadi. Jadi aku juga pas awal-awal pasang behel itu emang aku cuman makan kayak bubur aja. Aku bener-bener cuman makan bubur pas awal-awal, karena emang apa ya, untuk makanan lain aku masih kayak aduh takut nih gimana ya gitu, kayak gitu. Masih agak takut-takut gitu kan, takut sakit juga. Setelah aku rasa-rasa, oh ternyata kalau makan bubur aja kayak kurang berenergi gitu kan ke akunya. Di sini aku saranin untuk makan kayak tahu. Nah, ini tahu tuh emang bener teksturnya tuh emang bener-bener lembut banget gitu kan. Dan di sini aku tambahin ke menu makan aku tuh tahu, tempe. Nah, untuk tempe juga di sini aku nggak kayak yang tempe yang kering gitu, enggak. Jadi aku kayak tempenya tuh kayak, kalau aku itu kan waktu masih di kosan tuh, jadi aku tuh beli ke warteg. Di sana aku beli kayak tempe bacem. Nah, si tempe bacem ini jadi dia tuh kayak lembut banget gitu, jadi dia nggak keras gitu, dan aku juga makannya dikit-dikit. Di sini aku saranin juga untuk makan sayur. Sayur apa aja sih? Kalian mau sayur bayam boleh, atau mau sayur sop. Di sini aku saranin kalian makan sayur. Di sela-sela aku ngerasa ngilu, di situ aku biasanya makan es krim. Jadi sini aku makan makanan dingin, bukan berarti aku makan es batu, tapi aku makan es krim gitu kan, buat apa ya, kayak biar nggak kerasa sakit aja gitu, biar nggak kerasa ngilu kayak gitu. Kemudian ke pertanyaan yang ke-8, di sini ada dari Melania SHM. Kak, kalau makan Indomie boleh nggak? Dan biasanya ngilu itu berapa lama paling cepat? Nah, berdasarkan pengalaman aku, jadi aku tuh emang aku juga makan mie. Di sini sebenarnya bebas sih mau mie apa aja ya, mau Indomie, mie sedap, super mie, ya pokoknya yang mie gitu. Jadi dia tuh emang lembut. Di sini juga kalian nggak harus terpaku sama mie aja kok. Di sini juga kalian bisa makan makaroni sama kayak gini. Ini juga di video ini aku udah tunjukin makanan apa aja. Ada kentang, kemudian ada makaroni, kemudian juga ada pasta-pasta gitu. Bisa kalian tambahin pakai keju kayak gitu-gitu. Pokoknya itu enak banget. Nah, di sini jadi untuk makan mie ini boleh-boleh aja. Nah, saran dari aku, kalau misalkan mau makan mie, usahain makan mie nya tuh udah agak dingin dulu gitu. Jadi jangan pas panas-panas langsung dimakan, karena itu dapat merusak si behel kita. Salah satunya yaitu ngerusak si karetnya. Kan di bracket kita ini dia ada karetnya kan. Nah, jadi kalau kita makan makanan panas, karet behelnya ini bakal jadi melar. Jadi nggak akan efektif nih kerja behelnya. Pertanyaan yang terakhir, di sini ada pertanyaan dari Dimas29. Di sini Dimas nanya, "Kak, kalau masang behel, abis itu boleh makan misalnya coklat, es krim yang enak, boleh nggak?" Nah, di sini kalau misalkan kita habis pasang behel itu, kita diusahain jangan dulu makan coklat, karena coklat ini kan dia tuh teksturnya tuh kayak lengket gitu kan. Nah, si tekstur lengket ini dia tuh bakal nempel-nempel di bracket kita dan bakal susah untuk dibersihin. Dan juga di sini untuk makan makanan enak, sebenarnya banyak banget makanan enak yang bisa dimakan buat para pengguna behel. Di sini juga aku kan udah bilang, aku udah bikin videonya, nanti kalian bisa lihat aja di sana. Nah, jadi kita tuh boleh, kita tetap bisa makan makanan enak,
kayak tadi kan kayak makaroni pakai keju, terus kita juga masih bisa makan makanan yang lembek-lembek, yang lunak, pokoknya itu enak-enak banget, banyak banget makanannya. Aku juga sampai lupa apa aja, jadi kalian langsung aja lihat videonya. Dan di sini untuk kalau misalkan gimana nih Kak, aku kan pecinta coklat banget nih. Nah, karena di sini kita lagi dipasang behel, kita pengen, nah kita bisa nih alternatif, kita bisa minum susu coklat ataupun es krim rasa coklat. Nah, kayak gitu. Nah, oke, mungkin itu tadi beberapa pertanyaan Q&A dari kalian ini di part 2. Di sini juga aku sambil nge-share juga ke kalian, sambil aku juga mengulang masa-masa aku pakai behel di awal. Sekarang aku udah 1 tahun 3 bulan aku pakai behel. Semoga video aku bisa bermanfaat buat kalian. Semoga video aku bisa menghibur kalian. Jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga buat subscribe channel ini karena aku bakal terus update video baru. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.